Salam jumpa para peserta materi pembelajaran pengantar mesin learning. Kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu dasar pengolahan data, klasifikasi, dan clustering. Para peserta materi pembelajaran, untuk menguasai mesin learning, kita harus tahu dulu prinsip dasar statistika, nilai rata-rata atau mean. Menggunakan fungsi mean, misalnya diberikan data kecepatan mobil, maka kita bisa hitung kecepatan rata-ratanya seperti ini. Paham ya? Lalu kita juga harus mengenal istilah percentile. Kita menggunakan percentile untuk mengetahui persentase nilai di bawah nilai yang telah ditentukan. Misalnya untuk 75%, berapa? Jawabannya 75% usia 43 tahun ke bawah misalnya. Contoh, diberikan usia seperti ini, berapa persentilenya untuk 75%? Hasilnya 43. Artinya 75% itu adalah usianya 43 tahun ke bawah. Paham ya? Silahkan dicoba. Lalu distribusi kelas. Kalau kita ingin membuat model, tentu distribusi kelasnya mestinya seimbang. Distribusi kelas berguna pada masalah klasifikasi, di mana kita harus mengetahui nilai keseimbangan dari nilai-nilai di kelas tersebut. Contoh, pada dataset PIMA Indian Diabetes, ternyata kelas 0 itu hampir 2 kali lipat datanya dibandingkan kelas 1. Jadi imbalance ya, nggak balance. Sehingga perlu ada metode tertentu untuk pembuatan model klasifikasi ini. Ya, dengan grup baik kelas tersebut kita bisa lihat distribusi kelas. Paham ya? Ini dasar dari pengolahan data untuk kita analisis dulu dataset yang ada. Lalu korelasi antar atribut. Hubungan antara dua variabel disebut correlation. Di statistika, metode umum untuk menghitung korelasi adalah Pearson's correlation coefficient. Nilai koefisiennya dari 1, min 1, dan 0. Kalau 1 berarti full positive correlation. Ya, jadi benar-benar sangat berkorelasi. Min 1 negatif, kalau 0 tidak ada korelasinya. Ya. Contoh ini pada PIMA Indian Diabetes dataset, kita bisa melihat korelasi antara masing-masing variabel tersebut menggunakan fungsi data.core ya, dengan metode Pearson. Paham ya? Silahkan dicoba. Sebagai latihan, apa hasil dari program di bawah ini? Di mana kita punya data A, B, C, D, lalu kita print data satu. Mana data yang akan tercetak? Tentu jawabannya karena indeks dimulai dari 0, maka data satunya adalah B. Ya, silahkan dikerjakan. Lalu juga buat grafik histogram untuk menampilkan beberapa variabel dari suatu dataset. Misalnya Anda punya dataset terdiri beberapa kolom data, tampilkan grafik histogramnya. Silahkan dibuat. Sudah? Kita lihat contoh jawabannya ya. Setelah kita read CSV, membaca data CSV tersebut, dengan variabel-variabel yang ada kita buat histogram dan kita plot, kita show. Ini adalah dasar dari bagaimana menganalisis, mengolah data untuk nanti kita visualisasikan yang nanti ke data science. Paham ya? Silahkan dicoba.
Kita masuk ke materi berikutnya untuk klasifikasi yang terkenal metode supervised, yaitu support vector machine. Contoh di sini ada data perbedaan antara wanita sama pria dari berat dan ukuran tinggi badannya misalnya, tentu secara umum bisa kita bedakan. Nah, SVM ini menggunakan Associated Learning Algorithm untuk klasifikasi, regresi, atau deteksi outlier. Tentu di sini karena supervised, SVM membutuhkan data untuk training. Yang mana nanti untuk membedakan kelas dibutuhkan garis hyperplane. Untuk menguji model tersebut dibutuhkan confusion metric, ya, yaitu berupa tabel untuk permasalahan klasifikasi untuk menguji di mana error terjadi pada model yang telah dibuat. Paham ya? Ini terlihat jelas perbedaan antara laki-laki dan wanita. Nah, di library scikit-learn banyak kelas-kelas untuk SVM, SVC, NU-SVC, linear SVC, dan sebagainya. Mohon dipelajari. Ya. Sebagai latihan, misalnya kita berikan data pelatihan input seperti ini, pasangan vektor input dan output. Lalu dengan SVM kita training dia, kita predik data 1 dan 1,5. Di sini datanya kan 1 dan 1 saja, tapi di sini testingnya anggap ada error 1 dan 1,5. Dia tetap mampu memprediksi 1. Gitu ya. SVM ini banyak digunakan untuk klasifikasi. Silahkan dicoba, dipelajari lebih lanjut, terutama model matematikanya. Paham ya? Kita lanjut, clustering. Kalau clustering umumnya disebut unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi. Clustering merupakan metode unsupervised yang paling berguna di machine learning, mampu mengelompokkan sebaran data sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Misalnya ingin K-nya 5, berarti ada 5 cluster. Metode unsupervised lainnya misalnya association, di mana digunakan untuk analisa dataset besar untuk mencari pattern yang merepresentasikan hubungan antara berbagai macam item di data. Lalu ada lagi dimensionality reduction. Digunakan untuk mereduksi jumlah variabel fitur untuk tiap sampel data dengan memilih sekumpulan fitur yang representatif saja. Jadi tentu datanya bisa diperkecil sehingga kecepatan proses komputasinya nanti bisa lebih cepat. Misalnya, ya, K-means clustering merupakan salah satu algoritma unsupervised. Ya, kita bisa mengelompokkan hasil observasi ke beberapa cluster berbeda dengan menggunakan nilai N atau K yang kita inginkan. Misalnya N-nya 4 misalnya, akan terbentuk cluster yang diinginkan. Lihat, dari perbedaan sebaran data itu, di sini misalnya ada 3 cluster penting misalnya. Ya. Nah, ini unsupervised karena diberikan data dia akan mencoba mengelompokkan sendiri. Ya, K-means merupakan metode unsupervised learning untuk clustering sebaran data titik-titik tersebut. Ya, kita diminta memilih N atau K, yaitu jumlah cluster yang ingin kita kelompokkan. Nah, di K-mean ini ada metode elbow, dapat membuat grafik inersia atau distance based metric ini dan memvisualisasikan titik di mana mulai menurun secara linear. Ya. Sehingga di sini contoh K-means yang ada inersianya, kita bisa tampilkan grafiknya, terjadi mulai menurun secara linear itu seperti apa. Jadi bisa kita analisa hasilnya. Paham ya? Nah, para peserta materi pembelajaran untuk lebih mahir machine learning, pelajari lebih dalam tentang SVM dan buat programnya. Yang kedua, buat program confusion metric untuk metrik pengukuran lengkap dengan menghitung akurasi, presisi, dan recall. Ya, jadi buat confusion metric lalu hitung akurasi, presisi, dan recall, bahkan ditambahkan juga dengan F-score. Silahkan dipelajari.
Kalau Anda sudah mampu membuat model menggunakan machine learning hingga mengukur performance-nya menggunakan confusion metric, akurasi, presisi, recall, F-score, maka Anda sudah memiliki dasar menjadi pengembang machine learning. Paham ya? Mohon dikerjakan. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa bertanya ke saya. Referensinya bisa dilihat di sini ya. Baik rekan-rekan, semoga Anda sukses belajar machine learning, tetap semangat untuk menjadi calon talenta digital Republik Indonesia. Terima kasih.